Di tanah Jawa yang subur, sekitar abad ke-15, di mana gunung-gunung menjulang tinggi, sawah menghijau, dan sungai-sungai mengalir deras membawa kehidupan bagi penduduknya, lahirlah seorang tokoh besar yang akan dikenang sepanjang zaman. Ia adalah Sunan Bonang, seorang ulama, filsuf, seniman, dan penyebar agama Islam. Dikenal sebagai salah satu wali Songo, ia memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang bijaksana dan penuh seni. Nama aslinya adalah Raden Maulana Makhdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel, salah satu pelopor dakwah Islam di Nusantara. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan luar biasa, yang kelak membimbingnya menjadi tokoh besar. Melalui dakwah yang memadukan harmoni seni dan nilai-nilai Islam, Sunan Bonang membawa perubahan besar di tanah Jawa. Karya-karyanya tetap hidup dalam alunan gamelan dan ajaran yang penuh kedamaian. Di sebuah desa kecil yang asri di Surabaya, berdirilah sebuah pesantren yang menjadi pusat pendidikan agama. Di sanalah Raden Makhdum Ibrahim atau yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang menghabiskan masa kecilnya. Raden Makhdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel, tumbuh di lingkungan yang damai. Meski anak-anak lainnya bermain riang, ia lebih sering menghabiskan waktunya dengan kitab-kitab, menimba ilmu sejak dini. Dan Sunan Ampel mengatakan, "Ibrahim, ingatlah, ilmu bukan hanya untuk disimpan, kau harus mengamalkannya untuk menerangi hati manusia. Dengan ilmu, kau dapat membawa perubahan dan mendekatkan umat kepada Allah." Raden Makhdum Ibrahim atau yang disebut Sunan Bonang pun berkata, "Ampun ayahanda, Ibrahim akan berusaha mengamalkan setiap ilmu yang diajarkan." Sunan Ampel, seorang ulama besar, menanamkan nilai-nilai keikhlasan dan tanggung jawab pada putranya. Raden Makhdum Ibrahim belajar bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk umat manusia. Selain belajar, para santri juga diajarkan pentingnya bekerja sama dan kemandirian. Hal ini menjadi bekal berharga bagi mereka saat kelak kembali ke masyarakat. Di usia yang masih muda, Raden Makhdum Ibrahim menunjukkan kedalaman spiritual yang luar biasa. Ia sering menghabiskan malam untuk bermunajat kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan. Sunan Ampel dan Raden Makhdum Ibrahim duduk di bawah pohon rindang di halaman pesantren. Wajah Sunan Ampel terlihat penuh kebijaksanaan, sementara Raden Makhdum Ibrahim mendengarkan dengan takzim. Sunan Ampel berwasiat, "Ibrahim, engkau adalah harapan umat. Gunakan ilmu dan akhlakmu untuk menjadi pelita di tengah kegelapan. Jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah berhenti mengajar." Raden Makhdum Ibrahim pun menerimanya. "Ampun ayahanda, Ibrahim akan selalu mengingat pesan ayahanda." Pesan terakhir ini menjadi bekal hidup Raden Makhdum Ibrahim untuk menjadi seorang ulama besar yang dikenal sebagai Sunan Bonang, salah satu wali Songo yang berjasa dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya yang penuh semangat, melambangkan awal dari perjalanan hidup yang penuh makna. Raden Makhdum Ibrahim tumbuh dalam bimbingan ayahandanya, Sunan Ampel, menjadi sosok yang kelak membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Cahaya ilmunya terus bersinar hingga kini. Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke Malaka dan Mekah. Perjalanan ini menjadi awal dari perjalanan intelektual dan spiritualnya, membawa pemahaman yang mendalam tentang agama Islam untuk kelak disebarluaskan di Nusantara. Dalam perjalanan menuju Malaka, angin kencang dan ombak besar menjadi ujian. Namun semangat Raden Makhdum Ibrahim tidak goyah. Ia yakin bahwa ilmu adalah pelita dalam kegelapan. Di Malaka, Raden Makhdum Ibrahim belajar dari ulama-ulama terkemuka. Di sini ia mengenal lebih jauh tentang peran penting tasawuf dalam kehidupan masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Malaka, Raden Makhdum Ibrahim melanjutkan perjalanan ke Mekah. Di sana, ia menimba ilmu dari para ulama besar dan mendalami berbagai cabang ilmu agama. Setelah sampai di Mekah, Ibrahim pun berguru kepada salah satu syekh tersohor dari daerah Mekah, kemudian dia menimba ilmu dengan bersungguh-sungguh. Syekh guru pun berpesan kepada Sunan Bonang, "Ibrahim, ilmu tasawuf adalah ilmu hati. Dengan ini, kau akan mampu menyentuh jiwa manusia dan membimbing mereka menuju Allah. Tasawuf bukan sekadar pengetahuan, tetapi praktik keseharian yang membawa manusia mendekat kepadanya." Dari Mekah,
Raden Mahdum Ibrahim tidak hanya membawa ilmu, tetapi juga kebijaksanaan untuk memadukan syariat dan tasawuf. Sebuah bekal yang kelak menjadikannya salah satu wali songo yang paling berpengaruh. Pada abad ke-16, Pelabuhan Tuban adalah salah satu pusat perdagangan terbesar di Jawa. Disinilah Raden Mahdum Ibrahim, yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang, tiba setelah menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci Mekah. Dia kembali bukan hanya sebagai seorang haji, tetapi sebagai seorang da'i yang membawa semangat pembaruan. Sunan Bonang pun berdoa, "Ya Allah, berkahi langkahku ini. Semoga aku mampu menjadi lentera yang menuntun umatmu menuju jalan kebenaran." Tuban adalah daerah yang kaya akan keberagaman. Sebagai pelabuhan strategis, Tuban menjadi rumah bagi berbagai bangsa, Jawa, Cina, Arab, dan lainnya. Namun, keanekaragaman ini juga membawa tantangan, terutama dalam menyatukan masyarakat dalam nilai-nilai kebajikan. Penduduk berhenti dan memandang Sunan Bonang dengan penuh rasa hormat. Lalu di antara mereka ada yang berkata, "Itu dia Raden Mahdum Ibrahim. Aku dengar ia telah belajar banyak dari Tanah Suci. Semoga kehadirannya membawa berkah untuk desa ini." Sunan Bonang berhenti dan menyalami beberapa penduduk. Lalu Sunan Bonang bicara, "Damai dan rahmat Allah menyertai kalian semua. Mari kita bekerja sama membangun Tuban yang penuh keberkahan." Langkah pertama Sunan Bonang dalam berdakwah adalah dengan merangkul hati masyarakat. Ia menyampaikan ajaran Islam melalui hikmah, kelembutan, dan pendekatan yang relevan dengan budaya setempat. Sunan Bonang menerangkan, Islam adalah agama kasih sayang. Tidak ada paksaan dalam agama, namun kebenaran harus diterangkan dengan hikmah dan nasihat yang baik. Mari kita jadikan Tuban sebagai tanah yang subur untuk akhlak mulia. Kerumunan mendengarkan dengan penuh perhatian. Seorang pemuda bertanya, "Wahai Sunan, bagaimana kami dapat mengamalkan ajaran Islam di tengah berbagai adat yang berbeda?" Kemudian Sunan Bonang menjawab, "Agama ini seperti air yang menyesuaikan wadahnya. Selama prinsip-prinsip utama dijaga, Islam akan tetap murni dan relevan dimanapun." Sunan Bonang memahami bahwa seni adalah bahasa universal. Ia menggunakan gamelan dan tembang Jawa sebagai sarana menyampaikan pesan keislaman kepada masyarakat. Sunan Bonang mulai memainkan bonang sambil menyanyikan tembang sederhana. Manusia yang berbudi, jadikan iman sebagai cahaya, berjalanlah lurus, jauhi kegelapan dosa. Kerumunan bergumam dengan kagum. Ajarannya begitu mudah diterima, bahkan anak-anak pun mengerti. Dalam keberagaman Tuban, konflik seringkali terjadi. Namun, Sunan Bonang dikenal sebagai penengah yang bijak, mampu meredakan ketegangan dengan cara yang adil dan penuh kasih. Kelompok A mengatakan, "Kami tidak bisa menerima penghinaan ini. Mereka telah melanggar batas tanah kami." Kelompok B meresponnya, "Itu bukan penghinaan, tetapi kesalahpahaman. Namun, mereka langsung menyerang kami." Sunan Bonang berdiri di antara kedua kelompok dan menghimbaukan kepada kedua kelompok yang berselisih paham. "Wahai saudara-saudaraku, jangan biarkan amarah menguasai hati kita. Bukankah kita semua bersaudara di bawah naungan Yang Maha Esa? Mari kita selesaikan masalah ini dengan musyawarah." Kedua kelompok mulai tenang dan duduk bersama untuk berdialog. Dengan ketekunan dan kebijaksanaannya, Sunan Bonang berhasil menanamkan nilai-nilai Islam di Tuban. Masjid menjadi pusat kegiatan sosial dan spiritual, tempat masyarakat belajar dan bersatu. Memimpin doa bersama. "Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu berpegang pada kebenaran dan menjunjung kasih sayang di antara sesama. Amin." Warisan Sunan Bonang tak hanya berupa ajaran agama, tetapi juga teladan hidup yang harmonis dalam keberagaman. Namanya tetap hidup dalam sejarah, menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Dan waktu pun berlalu. Kemudian Sunan Bonang mengingatkan para muridnya, "Ingatlah, dakwah adalah perjalanan tanpa akhir. Sebarkan kebaikan, jangan pernah berhenti belajar, dan selalu dekatkan diri kepada Allah. Kalian adalah lentera bagi masyarakat. Gunakan ilmu dengan bijak dan tetap rendah hati." Salah satu murid bertanya, "Guru, bagaimana kami menghadapi tantangan yang mungkin melemahkan dakwah?" Sunan Bonang menjawab, "Berpeganglah pada Al-Quran dan Hadits. Jadilah contoh melalui tindakanmu, bukan hanya kata-kata. Seni, budaya, dan kesabaran adalah cara untuk mendekatkan hati manusia pada kebenaran." Malam itu Sunan Bonang memberikan wejangan terakhirnya. Para muridnya merasa bahwa itu adalah pesan perpisahan. Kamar Sunan Bonang di dalam rumahnya.
Ia terbaring lemah di atas dipan kayu, dikelilingi oleh murid-murid dan sanak keluarga. Sunan Bonang dengan suara pelan berwasiat, "Aku titipkan tugas dakwah ini kepada kalian. Jangan lelah menyebarkan cahaya Islam. Semoga Allah selalu memberkahi perjalanan kalian." Sunan Bonang wafat pada tahun 1925 di Tuban. Kabar kepergiannya membuat masyarakat berduka. Makam Sunan Bonang kini menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Ia meninggalkan warisan besar, tidak hanya dalam dakwah, tetapi juga dalam seni dan budaya. Melalui tembang-tembangnya, seperti Tombo Ati, Sunan Bonang mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang lembut dan menginspirasi. Seni digunakan sebagai sarana dakwah yang penuh harmoni. Sunan Bonang bukan hanya seorang penyebar agama, tetapi juga seorang pembangun peradaban. Melalui seni, ilmu, dan keteladanan, ia membawa Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa. Perjalanannya adalah inspirasi abadi bagi kita semua.